Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya dalam perjalanan lagi di tol menuju SMK Negeri 51 Jakarta Timur. Kita akan melihat tentang pembelajaran tatap muka. Jadi pengawasan PTM terbatas di SMK Negeri 51. Nah, seperti apa? Kita juga akan mengucapkan ya, nanti guru-guru ini kita minta mengucapkan selamat hari guru juga. Nah, seperti apa sekolah ini menyelenggarakan pembelajaran tatap muka? Maka ikuti terus video ini ya. Tapi jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita akan ketemu di lokasi. Sampai nanti. Berapa Pak suhunya? 35. Bapak, salam kenal Pak. Ibu. Oh iya, ini pintu masuk ya? Anak-anak masuknya juga dari sini? Enggak, dari sebelah. Dari samping. Oh, dari samping pas parkiran itu tadi? Oh. Oh. Oh, pulangnya dari arah sana? Oh, ini lobi aja gitu, tapi tidak lewat sini ya? Oke, ya Pak, Ibu. Iya, terima kasih. Ini anak-anak lagi pakai ya? Iya, lagi praktek itu. Oh, ya. Ini apa Pak? Sedang pembelajaran ya, apa? Pembelajaran ini OTKP, jadi ini praktek di lab OTKP. Oh, boleh masuk? Ayo, moga. Gurunya biar tetap ngajar sih, saya cuma mau masuk, boleh ya Bu? Assalamualaikum. Ini ada kunjungan dari ya. Lanjut, biasa saja sambil belajar ya. Hanya ini melihat ya. Oke, silakan Bu. Ya gini. Oh. Ini lab otomasi perkantoran atau OTKP. Ini jurusan perkantoran. Dulu namanya sekretaris. Oh. Nah, sekarang OTKP. Otomasi jarak ya Pak ya? Udah tata kelola perkantoran. Ini dia labnya. Ini ya lagi gitu. Tes atau gimana Pak? Belajar biasa Bu ya. Ada lagi apa kegiatannya? Tes atau belajar? Belajar biasa ya? Ya gitu ya. Ya gitu. Apa namanya? Ruang TFA Bu. Apa namanya? Teaching Factory. Ya. Nah, ayo Bu, silakan Bu. Malah masuk aja silakan Bu. Iya. Pak, assalamualaikum. Pagi Pak. Ini keunggulan SMK 51 tuh ini Bu. Keunggulannya. Makanya SMK 51 itu dapat bantuan sekolah PK, sekolah pusat keunggulan. Nah, yang jadi unggulan tuh ini, yaitu multimedia, yaitu membuat produk-produk seperti ini, Bu. Ini produk-produknya? Ya, ini kayak ini seperti ini produknya. Ya, gitu. Kemudian MOOC mana Pak? MOOC ini. Ini juga Pak. Ya, itu MOOC ini buatan anak-anak kami di sini. Wah. Nah itu. Ada wajah Pak Anies Baswedan. Ya gitu. Oh, ini produk anak-anak. Produk anak-anak ya gitu. Sebetulnya gini, kemudian kaos ya Pak ya. Kaos ada yang printing. Oh, kaos juga. Tas ini. Mana? Ini ya Pak. Ya. Nah itu. Boleh nggak Pak dilihat? Ya silakan. Ini dia. Oh. Ya gitu. Oh, ini anak-anak yang bikin ya? Ya, cetakannya anak-anak. Oh, gitu nih. Ya gitu, ini bikin anak-anak. Jus dan es krim. Ya gitu. Oh. Ya. Cetakan stiker kita Bu ya. Mana Pak? Cutting stiker. Itu untuk ini cutting stiker. Kalau untuk kaos yang ini. Ya, tapi kalau ini cutting stiker yang biasa ditempel di anak-anak kalau ngerjain berarti di sini? Nah, ada yang di sini, ada yang di lab. Ya gitu. Ada yang di sini, ada yang di lab. Ya gitu. Oke. Ya. Di sini pengerjaan produksinya di sini. Oh, ini mesin-mesinnya ya? Ya, betul. Oke. Itu ini ya. sedang praktek ya Bu? Praktek apa? Soal akuntansi keuangan itu. Oh, akuntansi keuangan. Ya. Dan ini anak-anak sudah jaga jarak ya? Ya, yang disilang-silang ini? Ya, enggak betul. Ya? Berarti sudah sesuai ya? Ya, memperhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillah ya gitu. Kalau di depan lab-lab gini nggak ada? Oh, ada wastafel. Ada wastafel. Jadi setiap kelas ada wastafel ya Bu. Ya, dan gitu. ini emang sengaja dibuka karena memang pandemi betul, ya, supaya AC-nya, sirkulasi udaranya bagus ya. lebih sehat. Ya gitu, betul. Ini anak lagi ngerjain apa Bu? Lagi ngerjain soal itu. Soal ya, tentang apa ini materinya? Penilaian persediaan. Oh, penilaian persediaan. Kalau materi kayak gini di PJJ kan susah nggak Bu? Agak sulit sih. Jadi saya
Kalau mau gitunya jadi saya ketik di sini. Oh. Ketik, jadi saya bikin satu lagi di note itu saya untuk menyamakan seperti di papan tulis Seperti gitu. papan tulis, biar anak-anak ngeliatnya Iya, bisa. untuk Ini cara-caranya. ini ada anak-anak yang di Zoom juga ya? Iya, ada Ibu. Hmm. Ada. Oh iya. Ya, jadi Dan mereka juga mengerjakan yang sama dikerjakan anak di kelas ini. Iya, sama pengerjaannya. Kalau iya, ini nah, ya. anak-anak jauh lebih bisa langsung Udah. nanya ke ibu ya kalau Iya. kesulitan ya. Iya, betul. Oh, jadi ibu kalau secara ini dibanding dengan PJJ ini lebih mudah kalau PTM ngajarinnya. Iya, Materi karena, ini? iya, karena sekaligus gitu Ibu untuk mengajarkan satu arah gitu. Satu materi ya. Materi yang sama ya untuk A, untuk anak yang di kelas juga A gitu. ya Satu sama. informasi. Tapi kalau ngomong kalau hasil belajarnya gimana? Ada nggak perbandingan lebih baik PTM daripada PJJ Bu? Untuk itu sepertinya lebih baik PTM sih Bu, karena untuk di PJJ gini kadang anak suka malu untuk on mic. Oh. Untuk bertanya ya, jadi kadang mereka malu untuk bertanya di Zoom, mungkin saya kurang paham juga kenapa. Kalau untuk PTN kan kadang anak langsung Tunjuk tangan. bertanya gitu, jadi saya langsung menjelaskan gitu. Ya. Ya, Makasih. Ya, ya. Program kompetensi kalian film, broadcast, kemudian multimedia yang sekarang jadi desain komunikasi visual. Kemudian OTKP yang tadi akuntansi, satu lagi pemasaran. Nanti kita lihat aktivitas Stefanya di pemasaran di depan. Yang tempat Ibu parkir itu sebelahnya, nah itu Lisa Mat. Ya. Ini anak-anak sedang belajar apa Pak sekarang? PJJ. Materinya bola basket. Oh, bola basket. Kalau kayak gini, ini kan ada anak yang di Zoom ya. Zoom. Berarti kalau ini teori aja gitu. Kalau praktek belum ya. Belum. Kesulitan juga ya Pak jadi guru PJOK kalau lagi pandemi gini. Sangat kesulitan sekali. Praktek Makanya bola. Kita bisa praktek. Ngomong di kelas lama-lama juga Jenuh juga ya. jenuh. Multimedia. Assalamualaikum. Ya. Ya. Lagi Pak. Salam kenal. Ya, itu. Lagi belajar apa nih Pak anak? Belajar grafis Bu, Oh, desain grafis. ya. Desain grafis. Jurusan Ya. apa Pak anak? Jurusan multimedia. Oh, multimedia. Ini memang materi di kelas 11 ya. Betul, materi kelas 11. Kalau desain grafis gitu Bapak lebih mudah ngajar PTM apa PJJ? Enakan PTM Bu. PTM ya, Karena kenapa? pertama kondisi anak di rumah itu belum tentu punya device yang sesuai kebutuhan Oke, pelajaran. spesifikasinya ya. Betul, sehingga akhirnya ketika anak ini mengerjakan project, dia dengan device bahkan dengan aplikasi yang tidak seharusnya. Misal kita kalau kebutuhan industri kan kita biasanya pakai Adobe. Iya. Nah, karena device-nya nggak ada, mereka akhirnya menggunakan software-software yang berbasis online kayak gitu. Atau kadang-kadang memaksakan dengan software yang memang bukan fungsinya, tapi masih bisa membuat itu. Mereka pakai software yang itu, sehingga secara Hasilnya hasil juga nggak akhirnya maksimal ya. betul sekali. Itulah kendala kita. Kalau ketika PJJ. Kalau PTM kan kita sudah ada standar sarana yang digunakan, akhirnya bisa sama semua gitu. Mengikuti dengan target apa yang ingin dicapai di kurikulum. Seperti itu. Emang. Ya. Kalau SMK tuh PTM ya, mau nggak mau ya. Harus. Karena Ya, mesti begitu. PTM mereka praktek, banyak praktek ya gitu. Kalau iya. misalkan jurusannya itu otomotif, dia tidak bongkar pegang pasang. simulasi saja hanya untuk pengetahuan ya. Tapi ketika praktek, kadang-kadang bagaimana megang perangkat Iya, yang benar saja kan ada aturan mainnya Ada kan. aturannya. Dan nggak mudah kelihatan gampang di Betul. video, belum tentu bisa praktekin ya. Ya. Oh, jadi ini kelas 11 ya. Kelas 11. Nah, Dan merasa ketinggalan nggak Pak secara itu materi misalnya kan udah lama nih udah hampir hampir 1,5 tahun ya, meskipun ini katanya masuk udah dari April ya. iya dari Tapi awal. kalau dari sisi cakupan gitu menurut Bapak ketinggalan nggak? sangat jauh Bu, karena kan begini, kita PTM pun ini anak hanya terjadwal tidak setiap Hari hadir. malah seminggu sekali ya? Betul, seminggu sekali hadir. Itu pun berganti mapel. Jadi hari ini nih, saya full nih pelajaran saya hari ini. Selebihnya dalam sebulan mungkin saya hanya sekali Iya. dalam mapel saya kayak gitu. Jadi sangat-sangat jauh dengan kondisi yang
yang sebelum pandemi ya. Berarti ketika PTM Bapak maksimalkan praktek ya? Betul. Oke. Siplah. Ruang Kepala sekolah. Kepala sekolah. Bu, selamat pagi. Ya. Oh, ini ruang Kepala sekolah. Ketemu di sana juga. Ya. Terus kalau ini? Ini bagian tanah Kasubag. Oh, ini Kasubag. Ini ruang gurunya sini. Mana? Ini. Oh, ini ruang guru. Ya, ini ruang Ibu, guru. selamat pagi. Ya. Oh, ini ruang gurunya. Ruang gurunya, ya Bu, betul. Ya, Kalau gitu. sekarang udah berapa persen? 75%? 75%, tapi yang datang itu yang PTM saja, Bu. Yang PTM saja, gitu. Jadi yang lain masih PJJ, ya gitu. Jadi pokoknya yang datang ya PTM ini, Ya, yang ya, ngajar ya. di kelas ini, ya gitu. Selainnya ya udah PJJ. Kecuali yang piket di depan. Ya gitu. Iya, iya. Ya, Cuma gitu. kalau nanti udah 100% sih, saya usul aja sih ya Pak. Ya, ya, Bu. Kan yang prinsipnya jaga jarak ya Pak ya? Iya, betul. Barangkali kalau misalnya kayak gini nih Pak, Nah. kan kita tuh senengnya di ruang guru kalau jadi guru, karena saya pernah jadi guru ya. Bapak coba duduk situ. Baik, baik. Kalau misalnya nih, kita temenan, terus Bapak ngajak ngobrol, kan nggak mungkin saya madep ke sana ya? Oh iya, pasti balik ya, Bu. Saya gini ya, terus Bapak agak maju, saya agak maju, nggak semeter ya Bu? Ya, ya, ya. Terus lupa waktu madep nggak pakai masker Masker, juga, ya. karena lagi makan gitu kan? Ya, ya. Kalau saya boleh usul sih, Ya, Bu. ininya didempetin meja sama meja. Oh. Ya, baik. Jadi baik. jaraknya Jaraknya bisa jauh lebih ya. Jauh. Ya, 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 ya. Jadi betul. misalnya Ya, ini ini. sama ini gabung. Ini gabung kan kan jauh ya. jauh. Ya. Iya, depan. Mana-mana. Ya, betul. Ya. Jadi yang sana ya nyatuin yang sini. Ya, ya, baik. Artinya jadi berjarak betul. Oh, ini ya. Ya, Oh, itu. iya, ruang isolasi. Ya, itu. Udah tandanya. Nih. Sebenarnya udah bener sih ya, ruang isolasi kan harus deket pintu masuk. Ya, betul. Yang kedua, ruang isolasi sebenarnya nggak perlu tempat tidur sih Pak, ruang isolasi sementara. Ya, ya. Cukup dengan meja sama kursi. Hanya Ya. gini, Ah, ya. ruang isolasi itu begitu anak suhunya segitu atau tiga. suhunya nggak segitu, tapi dia batuk-batuk waktu Oh, ya, ya, diukur ya. atau dia tampak pilek kan bunyi gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, maka dia harus kita taruh di sini. Nah, ya, jelas. Belum BLUD memang ya. Belum, baru mulai nanti itu tahun 2022. Jadi Termasuk tadi produk anak-anak bisa dijual di sini juga. nah ya? iya, itu dia. Dijual di sini, Gantungan nantinya kunci, dipasarkan di luar ya gitu. Jadi pokoknya kalau di belum udah jalan, ya kami itu mesti putar otak lah. Gimana caranya produk itu bisa laku. Ini juga sama nih, gimana caranya supaya memenuhi target pendapatan Blood yang sudah ditargetkan. Iya, Ya betul, karena emang kan misalnya targetnya 1 bulan 50 juta, ya gimana caranya ini 50 juta ini? Iya, iya. Ini mereka punya ilmu bisnis daring. Maka Jadi ya sampai gitu berjalan punya. ya, gitu. online-nya ya? Ya gitu. Oke. Ya gitu. Ya, Nah, gitu. selama pandemi berarti nggak praktek begini ya, Nak ya? Praktek juga, Bu, ini melayani. Praktek juga. Melayani ini, coba Pas pandemi prakteknya gimana kamu? Kalau pemasaran seperti ini? Kita sih kalau coba nanti aja. Nanti. kayak gini Bu, misalnya ada yang beli terus dilayani, terus kita belajar kasir, terus kita juga belajar gimana mengoperasikan sistem kasir, terus kayak display barang dan segala macam, jadi tetap masuk untuk ilmu pemasarannya juga gitu Bu. Oh, oke. Nah, itu. Kalau kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM Bu, PTM kenapa? karena juga ilmu yang diterima kan bisa lebih lebih mudah masuk, lebih dari gurunya juga disampaikannya langsung, jadi Kamu bisa nanya langsung gitu iya ya. gitu. Nah, itu. Kalau pemasaran yang secara online selama ini berarti bisa memperkuat juga ya? Ya, bisa, petani, bisa, ya. kaos, Iya, bisa itu lihat ya, itu secara online itu. Oke. Ya, itu. Mau dicoba, coba. Ini kalau misalnya ada yang beli satu, gimana iya, caranya? boleh. Ya, itu. Boleh. Coba, coba. Mana? Nah, nah, Saya coba ya Bu ya. 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 Nah, terus? 1.500, terus kalau untuk guru nanti saya akan namakan terlebih dahulu. Oh Ya. gitu. Karena Terus Kasmina, apa? Kasmina. Ya. Oh. Namanya Pak. Ya. Ya. Nah, itu. Kalau lagi pandemi gini, kalau ada yang sakit gimana Bu? Nah, jadi memang memang kalau Kan kalau tadi beda tuh. Iya, Tapi kan sakit tuh bisa aja menstruasi Iya, anak iya. perempuan. ya biasa Ada nggak yang kesini? ada biasanya begini Bu. Kalau misalnya lagi belajar nih sekarang nih,
Ada anak yang ada keluhan, misalnya, waduh sakit perut atau pusing. Nah, biasanya diantar oleh temannya atau gurunya kemari untuk biasanya diistirahat dulu, nanti diberi obat, atau kalau nggak ada di sini, ya kita beli dulu di toko itu, ya di Samar gitu, ya gitu obatnya, ya gitu. Ya kayak anak perempuan misalnya, waduh sakit, tahu-tahu datang bulan, perlu apa namanya pembalut, ya biasanya di sini disediakan. Tapi kalau misalnya di sini gara, ya udah pergi dulu ke sebelah ya. Gitu. Ngomong namanya kenapa Lisa? Lisa itu singkatan Bu, 51. Kirain nama orang ya. Oh ini. Ya studio film. Wah. Ya itu. Kursinya juga. Ya, jadi anak itu produksi film. Kemudian nanti ditampilkan untuk apa namanya hasil produksi nonton? itu. Yang nonton anak-anak murid juga. Oke. Gitu. Berarti nanti kalau praktek nonton, Ya. bisa dempet-dempet ya Pak? Ya. Kalau hasil belajar tuh lebih mana Bu? PTM sama PJJ menurut Ibu lebih maksimal mana? PTM sih jujur ya. Jujur PTM, Jadi ya. anak-anaknya juga lebih kelihatan, oh antusiasnya kelihatan. Kayak gitu. Kalau listening, kalau itu kan gitu ya, speaking, listening, writing gitu ya. Yang kayak gitu tuh Ibu menilainya, kalau yang listening gimana Bu? Kalau listening itu saya misalnya ada rekaman gitu, terus taruh di Google Classroom, nanti ada sheet-nya gitu, nanti mereka ngerjain dari situ. Oke. Tapi kalau untuk speaking, biasanya saya minta VN atau rekaman video. Kadang-kadang kan anak-anak sensitif ya pakai video gitu. Pakai VN aja Miss, oh ya nggak apa-apa pakai VN, nanti masukin ke Google Classroom gitu. Nah barusan saya sudah selesai ya keliling ditemani oleh Pak Kas dengan juga beberapa guru. Saya sudah keliling tuh ngelihat bagaimana pembelajaran tatap muka dilakukan di sekolah ini. Kebetulan tadi masuk ke beberapa ruang praktek, termasuk ke tempat Lisa Mart, jadi ada pemasaran ya. Dan tadi saya sudah masuk juga ke ruang isolasi, ke ruang UKS, ke ruang guru ya. Kemudian juga udah betul-betul keliling untuk ngelihat. Dan tadi ruang guru ada beberapa catatan, ada sedikit catatan lah ya, karena tadi ada nggak jaga jaraknya ya Pak ya, dan nanti sekolah akan melakukan juga perbaikan. Nah kita akan ngobrol dulu secara singkat dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah ya Pak ya? Nah, saya kasih bak tahu, kasih bak terusnya. Oh ya, jadi Bapak tak kenapa kata saya ya, mungkin Bapak harus nyebutin nama, lalu jabatannya apa, dan udah berapa lama di sini. Nanti baru kita ngobrol yang lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Kasmina, Kasubag Tata Usaha SMK 51. Ya itu di Kasubag SMK 51 ini sudah hampir 2 tahun. Ya sebelumnya jadi di mana, Pak? Sebelumnya jadi guru matematika. Oh iya? Bapak dulu guru. Guru matematika. Sebelumnya guru matematika di sini juga. Kemudian tapi sebelum kemari guru matematika saya juga ngalamin jadi kepala sekolah juga. Ya di SMK 47 dan SMK 14. Ya gitu. SMK terus ya Pak? Ya, jadi gurunya juga waktu dari mulai SK pertama itu di SMK 56, dulu namanya STM 12 PLO. Jakarta Utara. Jakarta Utara ya tuh PLO. Ini Bapak ini udah pernah jadi guru, udah pernah jadi kepala sekolah dan jadi kepala TU sekarang. Nah, ini Pak ngomong-ngomong soal persiapan pembelajaran tatap muka nih. Kan kalau nggak salah melakukan mulai April ya Pak? Dari April tahun 2020. Nah, ya, terus gitu. Sempat kita berhenti lama karena situasi kondisi Jakarta ya. Ya baik. Nah lalu sekarang sudah mau mulai lagi. Nah kalau perjalanan selama buka yang pertama sampai sekarang pernah nggak Pak ada kasus? Nah jadi begini, alhamdulillah di SMK 51 ini karena memang koordinasi dengan bidang SMK, kemudian dengan Sudin Pendidikan Jakarta Timur 2, dengan Puskesmas, alhamdulillah itu memberi kemudahan ya begitu. Sehingga dari mulai persiapan sarana prasarana, kemudian persiapan gurunya juga tentang blended learning itu alhamdulillah udah berjalan lancar. Kasus-kasus terkait dengan anak misalnya datang misalnya kena COVID, alhamdulillah karena di sini belum pernah. Kalau guru juga belum pernah. Belum pernah ya, jadi datang ke sini kena COVID, Pak saya kena COVID, datang ke sini, oh
alhamdulillah mereka sudah menyadari bahwa begitu ada panas suhunya naik, nah, mereka segera pergi ke puskesmas untuk dicek pemeriksaan, testing sehingga mereka tahu dinyatakan oleh puskesmas atau dokter oh positif, nah, maka jauh-jauh hari itu memang tidak datang ke sekolah. Ya, jadi gitu. tidak terjadi penularan. Ya, tidak terjadi penularan, apalagi ya katanya yang klaster ya gitu, klaster sekolah, masya Allah ya itu gitu. Alhamdulillah tidak jadi. Karena apa juga anak masuk itu kita ukur suhunya. Begitu suhunya di bawah 37 ya udah alhamdulillah silakan masuk. Tapi dengan catatan harus cuci tangan terlebih dahulu ya gitu. Masuknya juga dari tempat yang sudah disediakan atau jalurnya ya masuk sendiri, pintu keluar sendiri jalurnya sudah kami sediakan. Di awal-awal kita gambar supaya anak itu tahu memang kesini alurnya ya. Kalau sudah lama otomatis mereka ya gitu. Nah kemudian masuk kelas kita juga kawal itu ya, begitu anak itu masuk dari jalur yang disediakan di depan kelas, Satgas itu udah siap juga ya gitu untuk mengarahkan anak didik kita begitu ke dalam area sekolah ini, langsung mereka kita arahkan untuk memasuki ruangan masing-masing dan tidak ada bergerombol, apalagi maksudnya bercanda dan sebagainya ya gitu, untuk menghindari yang tadi itu mencegah penularan penyakit tersebut. Walaupun tidak ada indikasinya ya gitu, tapi karena ini namanya usaha untuk jangan sampai mencegah ya betul, mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi langsung kita arahkan ke dalam. Kita juga mengarahkan sebelum anak itu datang, kita sudah wanti-wanti membawa bekal masing-masing, membawa alat tulis masing-masing. Nggak ada pinjem-pinjeman. Ya, tidak boleh ada pinjem-pinjeman ya begitu, tidak boleh ya gitu. Begitu juga alat makannya, minumannya dan sebagainya, semuanya harus bawa masing-masing. Mohon maaf ya, bukannya pelit bukan, tapi untuk menghindari itu ya, menghindari hal-hal yang tidak gitu. SOP-nya kayak gitu. Ya, begitu betul ya gitu. Jadi alhamdulillah sampai dengan sekarang dari mulai pertama tidak ada kasus-kasus yang yang terjadi penularan atau misalnya klaster, dan alhamdulillah ya gitu. Baik muridnya terakhir nih Pak, harapannya apa nih Pak dari pembelajaran tatap muka nih setelah berlangsung? Sekarang kan masih separuh-separuh, tadi ada guru bilang saya masuk nih bisa jadi cuma sebulan sekali ya, betul. pelajaran gitu. Nah, harapannya gimana? Ya, jadi begini, memang harapan kami dengan guru-guru semua siswa juga segera redalah ini ya pandemi ini, sehingga anak itu mau bisa belajar langsung tatap muka ya begitu, tidak lagi di jadwal separuh hari ini PTM, nanti separuh lagi di rumah dengan menggunakan pembelajaran blended learning. Nanti ketemu lagi jadwalnya 2 minggu yang akan datang ya begitu. Anak-anak itu rindu untuk berkumpul dengan temannya, berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan gurunya secara langsung. Walaupun PJJ juga kan interaksi hanya melalui media online ya gitu. Maunya tatap muka. Tadi disampaikan oleh gurunya, anak-anak murid itu lebih suka belajar. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan langsung lebih suka angkat tangan tatap muka dengan gurunya begitu ya. Ya gitu, tidak di layar. Coba kalau layarnya juga kan, layarnya ambillah misalnya layar yang besar ini. Kalau misalnya diminta siapa yang mau bertanya atau ada yang perlu ditanyakan, yang kelihatan siapa, ya kan begitu. Walaupun oke lah itu di Zoom itu kan ada raise hand, tapi kan bisa nggak kelihatan itu yang raise hand, itu kan kecil ya. Banyak ya kan. Gurunya juga terkonsentrasi dua, yang PTM, ada yang PTM, ada layar ya gitu. Secara prinsip memang ingin pandemi cepat berlalu sehingga kondisi bisa kembali normal ya gitu. Ya Pak ya. Gitu. Baik, demikian ya video ini, obrolan kita tadi
Dan tadi kita udah jalan-jalan gitu ya, melihat bagaimana praktek pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Oke, demikian. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terus terupdate dengan video-video menarik lainnya tentang sekolah, tentang pendidikan, dan tentang anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik, sama-sama. Ya gitu.